Hubungan mantan pasangan selebritas Ruben Onsu dan Sarwendah kembali menjadi sorotan tajam publik setelah berbagai fakta mengejutkan terkait kisruh rumah tangga mereka terungkap ke permukaan. Suasana kian memanas tatkala Sarwendah melontarkan tudingan miring mengenai dugaan perselingkuhan yang diarahkan kepada Ruben Onsu. Tak tinggal diam, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya langsung memberikan perlawanan telak dengan menantang Sarwendah untuk membuktikan segala tuduhan tersebut secara terbuka. Mulai dari kecurigaan yang berawal dari kiriman kasur baru, bantahan keras berlabel fitnah, hingga dugaan adanya niat terselubung untuk memojokkan nama baik Ruben Onsu di tengah konflik hak asuh anak, semuanya menyisakan polemik panjang yang menarik untuk dikuliti. Lantas, apa saja rincian fakta lengkap di balik perseteruan panas ini? Mari kita bedah satu persatu. Konflik dan intrik di balik perpisahan antara Ruben Onsu dan Sarwendah seakan tak ada habisnya untuk dikupas. Berbagai dugaan dan kecurigaan masa lalu satu persatu mulai terbuka ke publik. Sarwendah sempat mengungkapkan momen awal mula kecurigaannya terhadap sang mantan suami. Dalam sebuah pernyataan, ia membeberkan bagaimana dirinya mendapati adanya kiriman kasur baru secara misterius ke rumah di Pondok Indah, yang kemudian juga dikirimkan ke apartemen. Merasa tidak pernah memesan barang tersebut, Sarwendah lantas menduga bahwa Ruben Onsu sudah memiliki planning atau rencana tersendiri untuk tinggal di tempat lain bersama pihak lain, bahkan sebelum resmi bercerai. Lantas, seperti apa kronologi lengkap dari kecurigaan yang berujung pada polemik besar ini? Jadi ada kiriman kasur baru lah ke rumah Pondok Indah. Kasur buat siapa? Aku nggak pesen, aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Badai perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah kian memanas setelah tudingan miring mengenai perselingkuhan mencuat ke ruang publik. Tak tinggal diam, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, langsung melayangkan respons tegas dan membabat habis tuduhan tersebut. Pihak Ruben menegaskan bahwa kedekatan seseorang usai bercerai adalah hal yang berbeda dan melontarkan pertanyaan tajam mengenai dasar dari tudingan yang dilemparkan. Dengan nada tegas, kubu Ruben menantang Sarwendah untuk menunjukkan bukti konkret jika benar terjadi perselingkuhan. Tanpa adanya bukti yang valid, pihak Ruben Onsu memastikan bahwa segala narasi perselingkuhan tersebut murni sebuah fitnah yang tidak bisa dibenarkan. Lantas, seperti apa tanggapan dan pembelaan lebih lanjut dari pihak Ruben Onsu menghadapi polemik ini? Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain? Kan kemarin kita sudah bilang, Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Jadi kalau kenapa dibilang selingkuh? Buktikan dong kalau memang dia selingkuh. Karena kalau suatu tuduhan yang tidak dapat dibuktikan, itu fitnah. Sarwendah belak-belakan mengungkapkan insiden ketika kemarahan sempat memuncak di antara mereka. Ia menyoroti momen saat seorang petugas keamanan dimarahi habis-habisan karena ketahuan hendak mengirimkan kasur ke apartemen. Meski secara jujur mengakui bahwa dirinya tidak memegang bukti yang kuat secara konkret, Sarwendah tidak menepis fakta bahwa isu tersebut sempat memicu percekcokan dan pertengkaran hebat di antara mereka. Sebuah situasi yang diyakininya sangat disadari oleh Ruben. Lantas, seperti apa pengakuan lengkap dari Sarwendah mengenai konflik panas tersebut? Security diomelin habis-habisan dong. Karena kenapa bisa ketahuan ke aku kalau mau kirim kasur ke apartemen. Tapi kamu nggak ada bukti kan itu? Nggak ada, tapi kita ada berantem. Dia juga tahu mestinya. Polemik mengenai kiriman kasur baru yang sempat dijadikan dasar kecurigaan akhirnya dibantah secara telak oleh pihak Ruben Onsu.
Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, terungkap fakta sebenarnya di balik keberadaan barang tersebut. Pihak Ruben menegaskan bahwa kasur yang dipersoalkan merupakan barang hasil endorse atau kerjasama promosi tempat tidur. Dengan penjelasan ini, pihak Ruben Onsu memastikan bahwa argumen mengenai kasur baru sama sekali tidak memiliki relevansi dengan tuduhan perselingkuhan yang dilemparkan. Lantas, bagaimana analisis tajam dan penjelasan lengkap dari pihak kuasa hukum terkait hal ini? Jadi akhirnya bicarain kasur, nanti dibilang kasur-kasur pun pengantarnya diomongin loh. Ini kan dalam proses pembuktian yang ada relevansinya. Kan Ruben kan endorse kasur. Makanya kita bilang kasur yang ada di kamarnya yang sekarang itu yang kemarin dipakai untuk pijit-pijit. Itu juga endorse-nya Ruben. Karena saya sudah bilang loh, sebelum ada isu selingkuh, sebelum ada isu ada kasur, kan saya sudah bilang dia endorse kasur, betul nggak? Betul kan? Jadi kan nggak ada dusta di antara kita, kan begitu artinya. Dan sekali lagi, kita ini kan persoalannya kan mengenai masalah anak. Anak yang tidak bisa berkumpul bersama Ruben. Kok larinya ke selingkuh, dugaan selingkuh. Itu kalau pas masalah perceraian, oke, kan gitu artinya. Ini kan sudah lewat masanya gitu. Apalagi memang itu tidak bisa dibuktikan. Masa gara-gara Ruben ada dapat kasur dari orang yang mengendorse dia, terus saya menduganya dia selingkuh. Ini kan kejauhan. Kejauhan. Kemudian kasurnya atau rumahnya lagi dibangun renovasi, kasurnya itu di tempat. Apa kaitannya dengan selingkuh gitu loh. Karena saya sudah bilang loh, sebelum ada isu selingkuh, sebelum ada isu ada kasur, kan saya sudah bilang dia endorse kasur. Betul nggak? Betul kan? Jadi kan nggak ada dusta di antara kita, kan begitu artinya. Jadi kalau kenapa dibilang selingkuh? Buktikan dong kalau memang dia selingkuh. Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah kian meruncing dan melebar ke ranah yang lebih luas. Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, menyoroti tajam langkah Sarwendah yang kembali mengangkat isu perselingkuhan ke ruang publik. Kubu Ruben menilai tindakan tersebut sangat tidak sejalan dengan fokus utama persoalan saat ini, yaitu mengenai hak asuh anak agar bisa kembali berkumpul bersama Ruben. Mengingat masalah perceraian sudah berlalu dan tudingan tersebut tidak dapat dibuktikan, pihak Ruben lantas menduga adanya niat terselubung untuk memojokkan serta mempermalukan nama baik Ruben Onsu. Sebagai bentuk pembelaan, tim kuasa hukum menegaskan bahwa mereka sangat patut untuk membuka berbagai fakta dan bukti guna meluruskan situasi yang sebenarnya di hadapan publik. Lantas, bagaimana kelanjutan dari polemik panas dan perang argumen ini? Dan sekali lagi, kita ini kan persoalannya kan mengenai masalah anak. Anak yang tidak bisa berkumpul bersama Ruben. Kok larinya ke selingkuh, dugaan selingkuh. Itu kalau pas masalah perceraian, oke, kan gitu artinya. Ini kan sudah lewat masanya gitu. Apalagi memang itu tidak bisa dibuktikan. Patut nggak diduga bahwa memang ada niat-niat ingin memojokkan dan ingin mempermalukan Ruben? Patut dong diduga. Patut nggak kami kalau misalnya membuka banyak hal untuk bukti-bukti bahwa nggak seperti itu situasinya? Ya patut dong. Masa ketika seorang advokat yang sedang berjuang untuk membela kepentingan hukum kliennya dengan melampirkan bukti-bukti dibilang nggak beretika? Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.